beda-beda. Memang beda-beda. Tinggal lihat artikel jurnal yang itu juga. Iya. Yang paling mudah persis seperti itu. Lihat jurnal jadwal. Misalkan begini ya. Ini kalimat. Kalimat. Kemudian ada inutnya. Ini di titik apa inut dulu baru titik? Inut dulu baru titik. Yang pasti seperti itu. Iya. Tapi bagaimana model inutnya juga footnote-nya itu beda-beda. Misalkan begini, ini sama-sama footnote, sama-sama footnote. Kalau di Surabaya, karena aku hafal, karena Surabaya itu buku pedomannya itu mengikuti McGill. Karena dulu profesor-profesor kami itu ketika menata itu jebolan McGill. Aku sampai hafal. Nama, koma, kemudian judul buku miring, kemudian kurung buka, kota, tempat terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun, tutup kurung, koma, halaman, tanpa dikasih hal, langsung angkanya, titik. Hafal. Tapi ada juga yang tahun itu sama-sama footnote-nya, tahun itu ditaruh setelah nama orang. Iya, ada. Ada. Jadi ikutin saja gaya selingkungnya jurnal itu. Itu beda-beda. Nah, yang saya pesan itu jangan mengambil referensinya orang lain. Ini yang banyak kurang ajar. Itu betul-betul, ini yang saya tekankan, itu betul-betul minal kabair. Jadi maksudnya itu begini. Kita itu mengutip buku, judulnya A. Kita kutip itu 1 atau 2 paragraf. Yang 1 atau 2 paragraf yang kita kutip itu dia memiliki footnote. Footnote itu kita angkut. Padahal itu adalah footnote-nya pengarang buku ini. Bagi kita yang harus kita cantumkan untuk jadi footnote adalah buku ini. Bukan referensinya orang di buku itu. Kalau lihat juga, kalau lihat juga. Gak apa-apa kalau lihat, gak masalah. Kalau kita memang, oke, kita tahu bahwa buku ini penting tuh dari buku ini. Kemudian kita juga merujuk ke buku itu dan memang kita lihat menjadikannya, silakan lakukan. Tapi kalau enggak, itu sampulnya saja kita nggak tahu, tiba-tiba gila referensinya Sigmund Freud. Pemerkosaan Nggak bisa itu. Iya. Itu nggak boleh, jangan lakukan. Gitu. Tapi kalau nggak dilakukan itu referensiku cuma 5 ya kan ketahuan. Ya itulah kelasku. Akademis itu bro. Termasuk kejahatan akademis. Iya, itu termasuk itu. Kita tahu nggak? Dunia akademik internasional itu betul-betul berhutang banyak loh dengan umat Islam itu. Itu berhutang banyak. Karena kita orang Barat dulu itu yang mengajari tentang ilmu itu yang kemudian dikembangkan menjadi disiplin keilmuan modern itu kita. Sampean bisa cek seluruh sejarah ilmu. Kalau ada satu komunitas yang memiliki ilmu seperti ulumul hadis, yang untuk memastikan validitas sebuah informasi itu dilacak sumber orangnya, itu hanya kita. Dan itu sekarang yang menjadi tradisi footnote, indot, daftar pustaka itu ya kita. Dan kemudian bapak-bapak kakek buyut kita dulu itu secanggih itu, dan kemudian kita sekarang menjadi pencuri footnote-nya orang, itu kan memalukan. Sementara orang Barat itu udah sangat strict dengan kedisiplinan itu untuk memastikan ini nggak ada plagiasi, kalau diambil dari orang lain disebut dan sebagainya. Sampai kemudian karena itu akan ketahuan, aduh
referensinya ini mutu akademiknya rendah, itu sama persis dengan klasifikasi hadis. Oh, kalau jalurnya ini sahih, ini hasan, ini turunnya hasan tapi sahih li ghairihi. Coba, itu semuanya karena orang bisa melacaknya dari sumbernya, rawinya. Nah, rawi itu sekarang itu adalah referensi itu, dan kita kemudian mengkhianati warisan hebat dari para nenek moyang kita. Jangan, ya. Jangan. Jadi lalu referensi lain gitu ya. Hah? Cari referensi lain. Ya cari. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa Kalau misalnya hanya itu yang ditemukan. Hah? Bukan, maksud saya begini, kalau memang kita itu referensinya hanya itu, ya sebut saja hanya itu. Kan saya bilang berkali-kali, menjadi seorang peneliti itu nggak semata-mata menguasai teknis penelitian ini. Sehebat apapun saya ngajari Saman membuat website, pada akhirnya website itu juga ditentukan oleh kontennya. Sengerti apapun kita metodologi penelitian, tapi otak kita kosong, mau nulis apa? Ya kita harus baca, kita harus tahu perkembangan ilmu terbaru, terus kayak gitu. Itu penting saya utarakan, katanya Gus Baha. Ya. Tadi kebetulan akademik dan itu sering saya selaku penulis sering kesulitan mencari buku maupun yang kemudian saya baca dari buku seseorang. Kadang-kadang saya membaca bukunya Suhail Asrar misalnya. Lalu di situ menyebutkan tokoh yang kemudian sulit dilacak. Maka kemudian dalam tulisan saya itu saya kasih pendapat si A dalam kesulitan. Apakah itu masuk pengkhianatan juga? Enggak. Justru itu kejujurannya. Saya termasuk orang yang berkali-kali mengutip pendapatnya A.N. Wilson, tapi saya nggak pernah membaca bukunya, karena saya hanya mendapatkan itu dari tulisan-tulisannya almarhum Nur Khalis Majid. Kalau sampean pernah mendengar nama ini nggak, A.N. Wilson? A.N. Wilson itu, dan itu dikutip secara langsung oleh Nur Khalis Majid, tapi saya nggak pernah mendapatkan buku itu. Sehingga yang selalu saya tulis, yang selalu menjadi referensi saya adalah tulisannya Cak Nur itu. Sekalipun saya mengatakan bahwa ini adalah pendapatnya A.N. Wilson sebagaimana yang dikutip oleh Nur Khalis Majid. Nah, footnote-nya ya Nur Khalis Majid. Sekalipun di bukunya Nur Khalis Majid itu sudah ada identitas bukunya A.N. Wilson, tapi kan aku nggak pernah mengakses A.N. Wilson. Kalau lihat juga A.N. Wilson. Enggak. Orang kita nggak tahu. Udah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Presentasinya ini banyak lihat juga gitu. Nah, yang mungkin ini kita udah jam 3. Mungkin ini adalah kutipan-kutipan yang akhir. Saya mengapa tadi mengutip A.N. Wilson, karena dia punya ungkapan yang keren. A.N. Wilson itu mengatakan seperti ini. Karl Marx pernah mengatakan bahwa agama itu adalah candu. Oke? Dan karena itu Karl Marx itu kemudian menjadi tertuduh sebagai orang yang memusuhi agama. Yang tuduhan itu adalah salah, tak pastikan salah. Karena sebetulnya era pencerahan di mana Karl Marx itu adalah salah satunya saja, itu semuanya adalah memusuhi agama. Dalam konteks ini adalah Gereja Katolik, karena sangat menghina akal sehat manusia dan sains, ilmu pengetahuan. Nah, kaum pencerahan itu kaum yang melawan dogmatisme gereja itu, dimana salah satunya adalah tentu saja Karl Marx. Tapi kalau kita belajar apa saja yang itu adalah warisan ilmuwan pencerahan, pasti semuanya melawan dogmatisme gereja. Mau belajar apa? Belajar apa saja? Galileo Galilei, Auguste Comte, Sigmund Freud, semuanya. Semua ilmu yang kita warisi sekarang
andaikan tidak ada pemberontakan para intelektual pencerahan ini melawan dogmatisme gereja, kita nggak memiliki ilmu. Semuanya. Jadi saya pastikan kampanye negatif terhadap Karl Marx itu dilakukan oleh Orde Baru. Dan itu sampai sekarang, gobloknya kita sebagai akademisi, itu kita tetap kemakan hoax setiap September. Itu betapa parahnya otak kita. Nah, saya nggak ikhlas kita para akademisi menjadi bagian korban dari kampanye hitam, karena itu adalah bagian dari keilmuan kita. Nah, A.N. Wilson mengatakan seperti ini. Karl Marx pernah mengatakan agama sebagai candu. Kemudian A.N. Wilson mengatakan, bagiku, andaikan agama itu sebagai candu, itu jauh lebih baik karena dia akan menidurkan orang. Tapi agama sekarang telah bangkit dan kemudian saling menikah atas nama agama untuk mengalirkan darah. Kutipan itu kutipan yang sangat keren menurut saya. Dan kita sekarang sedang menyaksikan. Andaikan agama itu sekedar meninabobokkan orang, itu masih aman. Tapi agama sekarang itu telah menjadi senjata untuk saling membunuh atas nama Tuhan dan mengalirkan darah di mana. Semoga apa yang kita pelajari mulai pagi sampai sore ini adalah investasi bagi kemanusiaan, bagi kebaikan. Dan kita menjadi orang-orang yang menyebarkan cinta, bukan menyebarkan kebencian. Kita menjadi orang-orang yang menyelesaikan masalah, bukan menjadi bagian dari masalah. Saya kira seperti itu. Saya mohon maaf jika selama mengisi. Masih ada? Oke. Saya lihat di Bukati itu ada pengajian juga untuk ada. Kemudian apakah memang ada? Jadi tidak hanya penelitian. Kelihatannya ada, nggak hanya penelitian, ada pengabdian, Publikasi. pengabdian. Ya, ada juga. Iya. Sekarang publikasi ya. Sekarang publikasi. Short course. Datanya kita Enggak. Kira-kira untuk tembusnya Enggak. apa? Intinya proposal itu sama. Intinya proposal itu sama ya. Ini tadi proposal penelitian. Saya belum pernah mereview yang proposal untuk bantuan Litab Dimnas buku. Tapi sekali lagi ikuti saja template-nya apa. Sudah pernah ada yang ngajuin ke buku? Belum pernah. Itu template-nya saya yakin berbeda dengan template penelitian. Karena yang saya tahu persis proposal untuk pengabdian masyarakat itu juga berbeda dengan